bersama Dawi ya. Nah ini yang mau kita tanya nih di perjalanan pengalaman kehidupan pernikahannya ya, memasuki usia 5 tahun. Yes. Dengan suami yang pernah terjerumus narkoba gitu. Yes. Ini kan membersamainya itu kan kita agak turun pangkat ya. Turun pangkat dari artis, ibu rumah tangga kemudian jadi hansip. Jadi hansip. Gimana caranya itu supaya nggak terjerumus lagi tuh apa aja? Ya mau nggak mau karena basically-nya kan aku juga memang ada pengalaman itu juga ya. Jadi otomatis juga ruang lingkup apa segala macam kan aku juga udah mengerti, udah paham bagaimana saat kita begini, bagaimana saat kita begitu. Jadi ya memang mohon maaf juga buat suamiku kalau nonton ya, memang jadi aku rada bawel gitu loh. Jadi kalau udah waktunya dia pulang terus dia nggak pulang, itu pasti aku akan teleponin dia, aku akan ini apa segala macam, karena aku juga harus ngejaga mental aku juga yang mungkin juga udah kena paranoid juga ya kan. Nggak mau sampai itu terjadi lagi. Jadi memang ya kita mau tidak mau harus mengkerucutkan terus persirkelannya dia ini gitu loh. Jadi aku sampai bilang malu nggak malu sama mertua juga, sampai yang mama aku minta maaf ya ma kalau nanti aku selalu cross check sama mama bener nggak Muhammad ada di sana, bener nggak gini gitu segala macam, karena memang memproteknya ini, karena kalau orang narkoba nih nggak gampangnya itu adalah kita keras salah, kita lewati, kita bebasin juga salah. Jadi mesti posisinya ada di tengah-tengah, dan ini memang bikin agak sakit kepala sih ya. Kamu kan juga pernah cerita tuh bahwa ya kalau kena narkoba itu kan biasanya karena ada sesuatu di baliknya juga yang dirasakan. Dan ini kan adalah pada saat lagi down atau apa itu kan ya godaannya jadi semakin besar. Itu gimana kamu? Ya makanya itu dia, jadi aku selalu coba menunjukkan sama dia bahwa aku dengan segala ujian, dengan segala masalah yang ada, aku selalu berusaha untuk kuat. Aku selalu bilang sama dia, bah kamu mesti ingatnya itu adalah bukan masalahnya lagi yang kamu harus ingat. Tapi bagaimana kamu sudah melewati itu, kemudian kalau kamu kecebur lagi, and then kamu harus keluar lagi, merangkak lagi dari awal, itu kan capek. Umur kita udah bukan umur yang muda, ya kan. Kita juga pastinya punya tujuan hidup, pengen punya anak, pengen gini, pengen gitu. Artinya sama lah seperti manusia pada umumnya gitu kan. Jadi memang ya aku agak sedikit bawel, memang agak mungkin musingin dia juga. Cuman ya aku selalu ngajakin dia deep talk gitu tuh, tiap hari gitu. Tiap hari? Kamu ngerasa apa? Terus aku selalu bilang, narkoba itu kalau mau berhenti harus jujur. Pada saat kamu merasa kamu trigger pun atau apapun itu ya harus kamu ngomong. Jujur ngomong aja gitu. Kenapa? Ayo kita alihin, kita pergi kemana, kita gini, kita gitu. Ceritain apa yang lagi kamu rasain. Jadi setiap dia ada masalah sama keluarganya pun, sama kerjaannya pun gitu, aku selalu bilang kapanpun aku tidur pun kamu bangunin. Kalau kamu butuh teman cerita. Yang penting jangan sampai kamu mengalihkan ke situ lagi. Kalau misalnya ributnya lagi sama kamu gimana dong? Kalau ributnya sama aku ya udah, cuman yang pasti kalau dia ribut sama aku justru semakin strength sama dia. Semakin dia ribut, oke lo mau ribut, lo mau gebok-gebokan sama gue sekalian tapi di rumah. Ada di rumah, jangan pakai mau cerita pergi, jangan mau cerita main, mau cerita apa. Oke. Nah ya ini kan kalian saling support ya. Kamu kan juga sempat cerita bahwa ya suami kamu itu yang justru ya membuat kamu juga tenang ketika kamu ngerasa kadang-kadang mama tuh strict sekali terhadap apa yang kamu konsumsi gitu kan. Coba kita cuplikan wawancaranya berikut ini. Opiniin mama nih soal makanan. Udah nih makanan ini, makan sayang nggak apa-apa. Kamu udah punyanya aku gitu. Jadi dia tuh lebih nenangin aku gitu. That's why akhirnya, dan aku nggak ngerasain itu sih dari sebelum-sebelumnya gitu ya. Dulu orang yang nenangin aku sebegitunya itu papaku gitu. Nah kemudian sepanjang hidup baru ketemu lagi sama orang yang ngegedein hati aku tuh ya dia. Ya gitu sih, karena dia juga tahu basicnya aku dulu juga narkoba, incerannya adalah kepengen kurus, ya kan. Kepengen kurus, kepengen gini, kepengen gitu. Jadi dia tuh tahu banget, jadi setiap kali sekarang mama tuh juga mulai membatasi aku atau apa, terus aku suka gitu kan. Terus dia, kamu kenapa? Mama tuh, mama aku gitu kan gitu. Terus dia selalu samperin Mak Umi, biarin aja Mi, Dawi nggak apa-apa Mi, yang penting dia sehat, yang penting dia gini gitu. Jadi dia selalu nenangin aku, ngegedein aku. Ya mungkin kalau orang tua kan pastinya ada kekhawatiran soal kesehatan. Yang penting selama kamu sehat, kamu makan apa yang kamu mau. Gitu, nggak usah mikirin gini gitu segala macam. Kalau misalnya bilang, oh ada orang kayak aku dibilang kamu ini nggak punya anak soalnya istrinya gendut sih gitu kan, apa segala macam. Anak tuh urusan rezeki dari Allah semuanya. Banyak orang yang lebih segede pintu juga pada beranak aja. Itu perkaranya udah dari Allah. Jadi kamu nggak usah pikirin, terus jangan pikirin juga kalau wah aku bakal ninggalin kamu nggak. Pengorbanan kamu buat aku juga membuat aku tidak bisa menutup diri akan hal itu.
mudah-mudahan langgeng terus Amin ya. ya Allah, minta doanya sama semua. Dan ya ketika kamu lagi aktif juga di sosial media untuk jualan juga, suami katanya juga sering nemenin juga. Iya, tapi sebenarnya emang dia agak susah ya, karena sebenarnya pas aku live apa segala macam tuh banyak yang nanya, kadangnya suaminya mana sih, suaminya mana gitu. Pada senang, terus orang-orang mungkin berpikir dengan aku segede gini aku tidak bisa mendapatkan orang yang kayak gimana gitu ya. Jadi begitu pas ngeliat, ternyata suaminya ganteng loh gitu. Mana sih suaminya, malah nanya suami aku mulu. Cuma dia tuh orangnya memang gugupan kan sama kamera. Jadi kadang aku selip-selipin aja sedikit. Jangan sering-sering, Dawi yang tadi godain lagi. Makanya banyak pelakon ya, sekarang kalem well. Oke, baik. Tapi kamu cemburuan gak sih orangnya? Enggak, justru itu yang membuat dia juga jadi merasa sepertinya tidak terlalu dicintai gitu. Iya. Karena aku orangnya emang, aku tuh nggak mau memperlibat hubungan ini dengan yang kayak gitu-gitu. Karena buat aku apa yang menjadi milikku insya Allah akan tetap menjadi milikku. Oh iya. Gitu. Ya dikit aja lah, manja-manja dikit Iya. ada lah ya. Aku cuma bilang kalau udah nggak suka bilang aja. Banyak kok masih. Oh, Iya. Oke. Baik, sekarang kita belajar ngedance yang lagi viral itu. Apa namanya? Dance apa namanya? Oh, tapi ini yang membawakan ini anak kecil yang dari umur 3 tahun udah viral karena ngedance-nya jago banget. Jadi udah hafal gitu, hafalnya cepat. Dan sekarang mereka udah usia 8 tahun nih, kembar Maira dan Naura. Dan mereka kemarin bikin konten menirukan jogetnya Fadel. Bajide. Bajide. Nah itu ditonton sampai puluhan juta kali. Ya, kita lihat profil mereka berikut ini. Maira dan Naura, tiktokers cilik kelahiran 2016 ini sempat viral pada 2020 lalu karena konten dance-nya ketika masih berusia 3 tahun tanpa diajarkan oleh kedua orang tua hingga mulai terjun ke dunia akting dengan membintangi beberapa sinetron serta mengikuti kompetisi bakat dance hingga meraih 4 besar. Anak kembar yang memiliki 1 adik ini masih aktif membuat konten dance, salah satunya pada 2 Oktober kemarin memparodikan dance Fadel Bajide yang telah ditonton lebih dari 32 juta kali hingga disebut netizen menggemaskan. Benarkah Maira dan Naura akan tetap terjun ke dunia akting? Dan apa yang membuat Maira dan Naura konsisten membuat konten dance? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, langsung kita panggilkan Maira dan Naura. Aku Maira. Kamu Maira, kamu? Naura. Naura, silahkan duduk. Maira dan Naura, tapi jangan berpindah posisi ya, karena begitu kamu berpindah posisi aku nggak inget lagi. Nah, oke. Maira, Naura. Oke, baiklah. Oke. Kan kalian udah dari kecil kan ya, sampai sekarang masih tuh aktif nari, ngedance masih. Iya. Cita-citanya masih sama, pengen jadi dancer. Iya, kayak siapa sih cita-cita pengen jadi dancer itu? Kayak Baby Monster. Oh, Baby Monster, gitu juga kamu sama. Nggak ada cita-cita lain selain jadi dancer? Apalagi? Nggak ada sih. Nggak ada sih. Jadi bayangan kamu nanti kamu tuh pengen ngedance sampai kemana? Sampai di mana gitu atau dance? Sampai udah gede. Sampai udah gede. Pengen manggung di mana? Pengen tampil di mana? Di TV. Oh, di TV. Nah, ini kan udah tadi di TV. Iya. Tapi TV luar negeri juga ya? Iya, oke. Coba kita lihat ya, seperti apa sih kompilasi dance Maira dan Naura berikut ini.